Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alfalina Herianti, bisa dipanggil dengan nama Nina. Dengan nomor mahasiswa 2512400001611. Yang pertama, di soal yang pertama itu tentang logika boolean true or false. Tentang logika seleksi dasar nested if. Di sini inputnya kalau A-nya true, B-nya true, hasilnya 30. Hasil X akhirnya 30. Kenapa kok bisa gitu? Karena memenuhi dua syarat. Balik lagi, X-nya itu sama dengan 10. Ya kan? Nilai awalnya X-nya itu sama dengan 10. X sama dengan 10, ya kan? Berarti kita isi nih, X sama dengan 10 tambah 5. Kan? If X sama dengan 15. Benar nih. Jika X hasilnya X-nya itu sama dengan 15. Berarti 15 tambah 15 hasilnya 30. Memenuhi dua syarat ya guys. Jadi itu kalau dua-duanya true. Kalau yang satu true, yang satu false. Hasilnya tuh 8. X sama dengan 10. A-nya aja nih yang true. Ya, yang enggak true itu yang B. Ya kan? Masuklah di kata-kata elif A and not B ya. Elif A and not B masuknya. X sama dengan tadi nilainya apa? Awalnya 10. Berarti 10 kurangi 2 hasilnya 8. Nih, A-nya tadi aja yang true. Akhirnya 8. Ya kan? Oke, masuk lagi. A-nya false, B-nya true. A-nya salah, B-nya bener, ya kan? A-nya salah, B-nya bener. B-nya bener nih. Di kondisi apa B-nya bener? Oh, tadi kan nilai awalnya X-nya 10. Tapi ini A-nya yang salah, tapi B-nya yang bener. If not A or B, ya kan? Nah, nih masuknya di situ. Maksudku gini guys, ulang ya. Itu tadi kan A-nya salah, B-nya bener. Berarti kan tidak memenuhi dua nilai di atas. Dia mau nggak mau X-nya itu jadi 0, ya kan? Karena tidak memenuhi syarat di atas. Jadi X sama dengan 0, ya kan? X sama dengan 0 kali 2. Ya, 0 gitu loh. Karena yang benar cuma apa? Yang benar cuma nilainya B aja. Kan selain. Ya kan? X sama dengan 0, jadinya 0. Nek nggak memenuhi semua, yo hasilnya 0. Lah angka berapa yang muncul? Nggak ada, tetap 0 X-nya. Oke, langsung ke nomor 2. Nomor 2 itu logika loop dan modulo. Loop itu apa? Loop itu perulangan ya guys ya. Modulo itu sisa hasil bagi. Seperti itu. Tapi aku contohinnya itu tentang analoginya lampu. Ya, ini ya guys. Kalau kalian codingannya nggak kayak gini, codingannya kayak codinganku sebelumnya. Codingan sebelumnya apa? Oke, bentar, aku revisi ya. Kita cari mana tadi? Aku tunjukin. Ctrl Z. Nah,
Oke, kita perbarui ya teman-teman. Lagi memuat, sabar. Perasaan udah ada. Oke. Bawahnya ini kali ya. Bentar guys. Nah. Susah amat nih kursor. Nah. Awalnya codinganku nih kayak gini. Ntar kursornya susah. Nah, awalnya ini codinganku kayak gini. Astagfirullahaladzim. Codinganku kayak gini. Ini ribet guys. Kalian ngecode tinggal salin aja sih. Sebenarnya kan dari awal udah bikin N1, jadi tinggal dimodifikasi aja. Tapi ini ribet guys. Waktu aku coding ini, resultku atau jawabanku itu nggak bener, ya kan? Akhirnya aku pakailah codingan ini, ya kan? Ini integer ya, namanya integer itu bagian dari loop, ya kan? Karena itu perulangan, ya kan? Karena itu perulangan ya, loop itu perulangan teman-teman. Sampai ketemu hasilnya itu loop. Kalau belum ketemu hasilnya ya dia kan coba terus sampai ketemu hasilnya. Nek ketemu hasilnya lagi di mandek iku loop. Nek modulo itu sisa bagi hasil akhir. Sisa bagi modulo sebentar. Modulo itu apa? Sisa bagi akhir, sisa hasil bagi akhir. Modulo adalah operator untuk mencari sisa pembagian, itu modulo ya. Oke, di sini karena kita loop, mesti pakainya apa? Pakainya integer. For n, i, n itu integer ya, 1, 2, 3, 4 itu nilainya. N apa? N1, N2, N3, N4. Ini codingannya. Aku pakai analogi lampu nyala, lampu mati. N1 result akhirnya false. Lampune hurung diunekke, hurung dipencet saklare yo ora bakal urip. Intine ngono. Yang nomor 2, N sama dengan 2. Itu result akhirnya apa? True. Dia udah dipencet nih. Plek, kalau udah pencet lampunya nyala. Ya kan? N3 itu result akhirnya apa? True. Kan analogiku true. Nyala, mati. Belum dihidupin, itu kan mati. Terus nyala, mati, nyala, mati. Lampunya nyala. Kalau nyala true ya teman-teman ya. Dia dapatnya true. Lampunya mati nih, false. Nyala, mati, nyala, mati. Mati. Nyala, mati. Kalau nomor 3 ya. Kalau nomor 4 kan nyala, mati, nyala, mati. Mati kan false. Kalau N-nya 3 berarti mati,
nyala. Nyala mati nyala, ya kan? Nyala mati nyala, akhirnya kan true, lampunya menyala. Oke, mudeng ya. Oke, langsung ke nomor 3 nih. Operator logika ya, operator logika. Itu ada kata-katanya kan, P-nya itu false, Q-nya itu false. Tapi sebelum itu kalian ada kata-kata SOR. SOR itu artinya beda. Ya, kalau dua nilai tidak sama. Oke, baris yang pertama aku akan terangkan pada kalian. Mana nih? Baris 1. Ya Allah. Baris 1 kan. P sama dengan false, Q sama dengan false. Oh, sorry. Ini langsung di sini. P sama dengan false, Q sama dengan false. Ketemunya SOR, bedanya itu ketemunya false. Karena R false, masuknya else, ya kan? P-nya nggak berubah, tetap false. Q-nya dibalik. Q-nya dibalik. Dari false jadi true. Dia masuknya ke else. Gitu. Ya kan? Oke, yang baris kedua. False sama true. Ketemunya apa nih? Ini kan ada ya namanya negasi tadi kan ya. P dibalik, P dinegasikan jadi false, ya kan? Sorry, false dinegasikan jadi true. Q-nya true, ya tetap gitu. Karena tadi masuknya if, ya kan? If nih, if R sama dengan true. Tadi kan P-nya kan, P-nya itu false, dibalik, dinegasikan jadi true. Karena P not P, P or Q kan? Karena or ya kan, true, ya udah dia true. Oke, langsung ke baris false jadi true, true jadi true gitu. Karena masuk if tadi. Masuk else. Q not Q. Q sama dengan not Q, tidak false, bagian dari else. True or true. Oke, itu yang baris 2. Yang baris 3 true false, ya kan? True sama false. P-nya true, Q-nya false. P dan Q beda, ya kan? P dan Q beda, jadinya true, ya kan? Tadi kan yang baris kedua P sama Q-nya beda, jadinya true, ya kan? Karena R-nya true, itu masuk if. P-nya dibalik, true-nya jadi false, ya kan? P-nya dibalik jadi false, Q-nya P or Q kan masuknya, P or Q, ya tetap namanya or kan atau, ya kan, tetap false gitu. Terus 4, P-nya true, Q-nya true nih. P dan Q sama, karena sama jadinya false.
P-nya tidak berubah, tetap true. Q-nya dibalik jadi false. Seperti itu. Terus, ini nomor 4. Tadi aku bahas nomor 3 gak sih? Nomor 3 kan tadi aku bahasnya. Karena nomor 4. Susah amat kursor, ya Allah. Oke. Ini namanya sirkuit logik ya. Ini bakalan jadi apa angka itu? Misalkan, ini kita jalankan. Gimana caranya sih biar hasilnya jadi alfa? Berarti jika X nilainya lebih besar daripada 0, kita katakan masukkan angka 20. Ya kan? 2 juta pun nggak apa-apa tuh ya, terserah Anda. Oke, and Y-nya tuh lebih besar dari 2 ya kan? Ya udah, X-nya 20, Y-nya 30 misalkan. Nah, alfa lah jadinya. Itu syaratnya ya, kenapa jadi alfa. Terus kita jalankan lagi. Ini error kenapa lu? Beta 1. Oh, salah ketik. Ya Allah Gusti. Nah, gimana caranya biar jadi beta? X-nya sama dengan 0, Y-nya lebih kecil dari 0. Berarti 0. X-nya tuh 0. Syaratnya ya jadi beta. X-nya 0. Y-nya lebih kecil dari 0. Kita katakan minus 100 derajat Celcius. Jadinya beta sesuai dengan syaratnya. Oke, kita run lagi. Gimana caranya dapat gamma? Caranya dapat gamma itu enggak selain dari atas, selain if sama else. Ya kan? Ya kan? Berarti coba X-nya 2, Y-nya 2. Kok bisa kamu milih kak X-nya 2, Y-nya 2? Syaratnya masuk if apa? X-nya lebih besar dari 0. Oke, masuk nih. X lebih besar daripada 0. X-nya 2. Iya kan? Tapi kan sama-sama nih 2, gak bisa dong masuk if. Oke lah, masuk elif. X-nya enggak sama dengan 0 loh. Y-nya itu lebih besar daripada 0 loh. Berarti kan selain itu, berarti masuknya gamma. Kita enter. Nah, masuklah gamma. Seperti itu ya alurnya yang nomor 4. Nomor 4 itu aku suka karena gampang di logika ya. State machine, logika mesin keadaan, ya kan? State machine ini kita belajar logikanya mesin. Jadi soalnya apa? Tentukan state akhir jika input sinyal. State itu kondisi atau posisi keadaan saat ini dari sebuah sistem adalah A, true, false, true, B, true, true, false, C, false, false, true. State machine itu maksudnya gimana kak? State machine itu fokus kondisi saat ini. Yang kedua, perubahan tergantung state sekarang. Yang ketiga, urutan sinyalnya itu berpengaruh. Itu state machine, ya kan? Oke. Ibaratkan aja lu punya sebuah mesin namanya mesin cuci. State akhirnya tuh 0. Maksudnya 0 tuh gimana kak? Maksudnya 0 itu lagi mbok colokno kabele, ya kan? Burung mbok urepke mesine. Iku state 0, masih kondisi awal. Wes urep ngono lho. Tapi burung dipencet tombole. Jadi masih aba-aba. Itu state akhirnya 0.
Kondisinya apa? True, false, true, false, true, false, true. Ya kan? Masih 0. Gitu. State akhirnya nomor 2 nih. State akhirnya itu 2. Maksudnya apa? Maksudnya itu langkah kedua itu kok kayak kebalik gitu ya. Oke. Sebentar ya, aku masih revisi nih. Bentar. Oh iya, benar-benar. Burung dinyalakan. Oke, salah. Oke, kita akan bahas tentang statement yang nomor 5 ya. Yang pertama itu ada true, false, true, state akhirnya 0. Maksudnya gimana? Oke. Karena kita masuk true berarti 1. Ya kan? False berarti 2 dan state akhirnya tuh 0. Kita fokus ke state akhir ya. State akhir itu 0. Ya kan? State-nya akhir. Ya. Kita fokus di state akhir atau mesinnya. Mesinnya nyala, gampangannya bisa dianalogikan begini. State-nya nyala. Langkah 1, habis itu langkah kedua, habis itu state-nya terakhir ya di akhirnya itu selesai. Itu ibaratkan itu. Yang kedua itu true ya. State-nya tuh 0. State-nya tuh mulai lagi, baru mulai kan state-nya mulai nih. Mesinnya mulai di angka 0. Dia masuk ke langkah 1, tapi tetap di langkah 1. Tidak ada aturan, tetap di langkah 1. Habis itu false. Dia masuk di angka 2, masih belum berakhir. Ya kan? Masih di angka 2, enggak balik lagi ke 0. Gitu. Kita fokus ke state akhir. State akhirnya apa? Di false-nya itu state-nya akhir itu di angka 2, yang artinya state akhirnya itu 2. Terus habis itu false, false, true. False itu state-nya 0, tidak berubah ya kan? Tidak berubah. Nah, mesinnya kurang dilakok-lakokna terus. Ya kan? Sampai akhirnya dia tuh di true, tetap stuck di angka 1. Akhirnya hasilnya mesinnya terakhir itu di angka 1. State mesin itu dilakukan untuk menguji sistem ya. Untuk menguji sistem atau menguji mesin. Jadi intinya program ini menggunakan logika state machine, di mana state awal adalah 0 dan perubahan state ditentukan oleh kombinasi antara state saat ini dan sinyal input. Oke, berikut Maido Hasanah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.